Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas sebuah tema ya. Rumah Bapa bergaya Spanyol, separo nyolong ya. Rumah Bapa gaya Spanyol, separo nyolong ya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada pendeta, ada romo, ada jemaat gereja Tritunggal lalu mati, ya toh, katanya telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Mereka mengira di surga itu Bapa punya rumah. Ya, bergaya Spanyol, separuh nyolong. Separuh nyolong dari mana Pak? Ya dari persepuluhan, dari buah sulung, dan dari berbagai persembahan-persembahan khusus lainnya. Nah, itu benar nggak itu Pak? Oh, itu salah banget itu ya. Anggapan yang mengatakan bahwa di surga Bapak punya rumah, itu salah sekali ya, salah kuadrat ya. Nggak cuman kuadrat, pangkat 3 itu malah ya. Mari kita lihat ya Alkitab ya. Rumah Bapa menurut Alkitab. Nah ya, hanya Alkitab itu hanya menulis 3 ayat tentang rumah Bapa. Pertama, Lukas 2 ayat 49. Yesus yang waktu itu berumur 12 tahun baru akil balik berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Yang dimaksud rumah Bapakku oleh Yesus adalah gedung bait Allah. Nomor 2, Yohanes 2 ayat 16. Yesus berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Yang dimaksud rumah Bapakku adalah gedung bait Allah. Nomor 3, Yohanes 14 ayat 2. Ini yang digagal pahami oleh 90% gereja di luar sana. Yesus berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Yang dimaksud rumah Bapakku adalah surgaku. Ya, penjelasan rumah Bapa ya. 1. Rumah Bapa dalam arti gedung bait Allah sudah roboh, sudah runtuh tahun 70 Masehi oleh tentara Roma di bawah Jenderal Titus. Robohnya atau runtuhnya gedung bait Allah memang diizinkan ya oleh Yesus Allah menggenapi firman-Nya di dalam Matius 24 ayat 2 bahwa gedung bait Allah akan runtuh, akan roboh. Tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Penjelasan nomor 2, rumah Bapa dalam arti surga Yesus. Maka di surga itu tidak pernah ada Bapa. Yesus hanya seorang duduk di sebuah tahta, Wahyu 4 ayat 2. Lawong Bapa saja tidak ada di surga, apalagi si Bapa ini kamu anggap punya rumah. Udah gitu rumahnya bergaya Spanyol, separuh nyolong, dibangun pakai uang persepuluhan, uang buah sulung, dan lain sebagainya. Nomor 3, lalu apa maksudnya Yohanes 14 ayat 2-4 bahwa aku Yesus menyediakan tempat di surga? Di surga itu segala sesuatunya bersifat roh, abadi, dan tidak binasa. Jadi yang disebut rumah ya, rumah di surga, tempat di surga, bukan rumah ya. Maka yang disebut tempat di surga sama sekali bukan rumah ya.
seperti yang di bumi ya, tetapi berupa tempat koordinat 3 dimensi X, Y, Z. Bagi Anda yang matematikanya jeblok, sudah pasti tidak paham apa itu koordinat 3 dimensi X, Y, Z ya. Nah, tempat koordinat 3 dimensi inilah yang sedang dikerjakan, sedang disediakan untuk kita. Sudah dikerjakan olehnya sejak naik ke surga sampai kelak menjelang kedatangannya di awan. Yang menyediakan tempat kita di surga adalah anak domba ya. Allah yang bekerja, Allah yang berkarya itu anak domba sekarang ini ya. Lalu di mana rumah Bapa? Tempat para pendeta dan romo dan semua jemaat Tritunggal kelak kalau mati katanya dipanggil pulang ke rumah Bapa itu. Yang pasti tidak ada di surga. Bapaknya saja tidak ada di surga. Boro-boro rumahnya yang bergaya Spanyol separuh nyolong itu. Lalu di mana? Ya di tempat bapamu. Di manakah itu? Yohanes 8 ayat 44 Yesus berkata, iblis yang jadi bapamu. Jadi kalau kamu mau mencari di mana rumah bapamu, cari saja di mana iblis berada. Karena iblis adalah bapamu itu. Iblis ada di kerajaan maut. Karena sudah dikalahkan oleh Yesus, maka maut dan kerajaan maut digembok, kuncinya dipegang Yesus. Wahyu 1 ayat 18. Yang masih tetap dibuka itu alam maut. Ya. Di jurang maut dan sekitarnya situ. Jadi pendeta, romo dan semua jemaat penyembah Bapa, Allahnya Tritunggal, kalau mati katanya dipanggil pulang ke rumah Bapa, dijamin 100% itu ke Bapa iblis di alam maut. Shalom pendeta Hatidi. Ya, jadi semua pendeta, semua romo penyembah Bapa, semua jemaat penyembah Tritunggal pulang ke rumah Bapa artinya ke alam maut. Jadi jangan pernah ada lagi rest in peace. Anda penyembah Bapa tidak berhak ya disebut rest in peace. Anda harus disebut rest in suffering, gitu. Beristirahat dalam penderitaan. Rest in peace hanya berlaku untuk orang-orang yang mati dalam Tuhan, mati dalam Kristus. Wahyu 14 ayat 13, yang mati dalam Tuhan boleh beristirahat dengan damai tentu saja. Rest in peace. 1 Tesalonika 4 ayat 16, hanya yang mati dalam Kristus itu yang kelak dibangkitkan ya. Tentu saja di Firdaus sekarang boleh beristirahat dalam damai. Anda penyembah Bapa, penyembah Tritunggal Maha Sesat, Anda tidak berhak disebut Anda mati rest in peace. Anda harus RIS, rest in suffering. Semua penyembah Bapa, pendeta, romo, jemaat penyembah Bapa yang nanti kalau mati dipanggil pulang ke rumah Bapa 100% ke alam maut. Padat, singkat, dan clear. Ayo ikut sekolah Alkitab. Yang mau pinter supaya ngerti di atas rata-rata hal seperti ini tidak pernah ada yang membahas dan tidak pernah ada yang menjelaskan. Anda bangga banget. Ya, Anda bangga banget gitu. Pulang ke rumah Bapa padahal itu Bapa iblis. Ya. Hanya orang yang mati dalam Kristus itu yang akan selamat. Tidak pernah ada Kristus kok Bapa, nggak pernah ada. Bapa Kristus nggak pernah ada. Yang ada Yesus Kristus. Jadi orang yang mati beriman kepada Yesus Kristus, maka hanya dia yang berhak ya. Rest in peace, nanti kelak dibangkitkan, lalu diberi mahkota, lalu masuk surga, hidup kekal di surga. Ikut baptisan supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan setiap hari Minggu di daerah Cibubur. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.